Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Dan langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pertengahan September, Ditreskrimum Polda Sumsel menangkap seorang pengajar di salah satu pondok pesantren karena mencabuli 12 santri di bawah umur. Perkembangannya selanjutnya saat ini terdapat penambahan 14 korban yang melapor. Berikut informasinya. Polisi dari Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel menangkap Junaidi, guru mengaji yang melakukan pencabulan terhadap 12 santri di salah satu pesantren di Pamulutan Ogan Ilir. Penangkapan ini berdasarkan laporan salah satu orang tua santri. Tersangka telah melancarkan aksinya selama setahun dengan cara mengancam dan mengiming-imingi korban. Dalam perkembangannya, kini korban bertambah menjadi 26 santri yang mayoritas berumur 12 dan 13 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Ternyata setelah kita membuka posko pengaduan, kemarin ada 14 anak yang dibawa oleh orang tuanya dan kita fasilitasi, kita terima di suatu tempat yang kira-kira nyaman dan tidak merasa terganggu. Kita lakukan wawancara dan kita pastikan bahwa ada tambahan 14 anak lagi yang menjadi korban dari pelaku. Dari tersangka, polisi menyita pakaian korban, identitas, dan satu gawai milik tersangka. Tersangka ditahan di tahanan Polda Sumsel dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari pengakuan tersangka, kejahatannya itu ia lakukan karena penasaran. Alasan kau apa? Ya, kok, mereka. Apa kepuasan? Apa becak mano? Apa lanang gak lo? Ngomong apa? Kepuasan, penasaran dan kepuasan. Ah? Penasaran dengan kepuasan. Tapi kok, banyak yang udah nikah? Belum. Saat ini, Kemensos melakukan trauma healing bagi para korban. Bentuknya berupa pendampingan, meliputi pemeriksaan psikis anak, dampak sosial, dan lainnya. Hal ini akan dilakukan pada satu persatu korban hingga tuntas. Tim Liputan Kompas TV, Palembang. Dan saudara, untuk membahasnya saat ini saya sudah terhubung via Zoom dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Palembang, Juman Asri. Selamat pagi Pak Juman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar nih Pak Juman? Alhamdulillah, baik. Baik, terkait dengan informasi yang sudah saya sampaikan di awal tadi Pak, ini bagaimana KPAID melihat kasus ini Pak? Ya, kita lihat daripada kasus apa yang terjadi di lapangan bahwa kejadian ini di pesantren, dalam artian guru terhadap muridnya ini memang sangat rentan terjadi apabila tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Baik. Jadi sebenarnya persoalannya itu hanya pengawasan daripada pimpinan. Nah, kalau di stressing dengan pengawasan atau banyak penyuluhan baik itu dari pimpinan, insya Allah ini tidak akan bisa terjadi. Baik, lalu apakah KPAID sudah bertemu korban dan bagaimana kondisinya mereka saat ini Pak? Untuk saat ini, ya, yang bertemu korban itu Ketua KPAID Kota Palembang, yaitu Pak Romi, Pak Persah, dan ya kita usahakan agar anak ini mendapatkan bimbingan ataupun psikolog, ya. Dan juga dari peran dari dinas sosial juga untuk memberikan salah satu bimbingan terhadap anak ini agar mereka tidak menjadi stres dalam artian baik. Gitu. Nah Pak, untuk pelakunya sendiri ini dia
Pelaku ini mengaku bahwa melakukan hal tersebut karena penasaran begitu Pak ya, dan belakangan diketahui bahwa pelaku ini juga dulunya merupakan korban kekerasan seksual. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya, itulah tadi terjadinya sesuatu itu dikarenakan ya ada pengalaman buruk di sebelumnya. Nah, hal inilah bisa memacu daripada si korban ini melakukan apa yang telah terjadi di dirinya, kan seperti itu. Nah, sehingga banyak korban-korban yang terjadi dikarenakan dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Baik, lalu pelaku ini kan sudah melakukan tindakan asusila terhadap korbannya ini sudah selama setahun begitu Pak ya, dan selama itu pula para korban dihantui ketakutan hingga mereka juga mengalami trauma begitu. Lalu sebaiknya treatment seperti apa begitu Pak yang tepat dilakukan bagi para korban saat ini? Sebenarnya ini adalah pendampingan baik dari pimpinan pihak pesantren maupun orang tua. Nah, ini harus lebih banyak memperhatikan anaknya dan jangan sampai kita 100% menyerahkan sepenuhnya pendidikan itu kepada mereka. Namun setelah dia misalnya pulang, nah itu diajak komunikasi apa yang terjadi kepada anak. Nah sehingga kita sekarang ini yang terjadi misalnya sampai 2, 3, sampai 10. Nah anak-anak ini kan dikasih iming-iming, dikasih janji, dikasih apa-apa. Sudah itu diberikan stressing agar tidak bisa ngomong dan segala macam. Nah, hal ini bagaimana kita ingin mengetahui, bagaimana orang tua ingin mengetahui apa yang terjadi kepada anaknya. Nah, sehingga orang tua itu harus proaktif terhadap anak. Nah, oke lah ini hal ini sudah terjadi, namun yang ke depan ya kita harus lebih waspada, meningkatkan waspada terhadap bagaimana kita menyerahkan pendidikan terhadap anak itu sendiri. Begitu. Jangan sampai kita misalnya menyerahkan pendidikan anak, walaupun itu adalah satu tren untuk memperbaiki akhlak tujuannya, memperlami agama, nah untuk bagaimana untuk mengatasi hawa nafsu, namun terjadi sebaliknya. Nah, inilah tadi kita banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar bagaimana kita jangan sampai aib kita itu dibuka dan jangan sampai ya terjadi kepada anak-anak kita ke depan. Itu saja. Artinya juga lingkungan terdekat juga berperan aktif begitu Pak ya, agar ini tidak terjadi terhadap anak-anak di lingkungan keluarga begitu. Tapi justru Pak ini kekerasan seksual dan pedofil ini justru kerap terjadi di lingkungan terdekat begitu, seperti di rumah tangga. Dan kali ini pertama terungkap terjadi di lingkungan pesantren. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya, sebabnya hal ini adalah semacam hal persoalan yang tabu, dalam artian si korban juga melindungi dirinya ya, untuk membuka, melapor atau mengadu atas terjadi kasus tersebut sehingga terpendam. Nah, untuk kita mengetahui, kadang-kadang itu memberikan pressure terhadap anak, sudah itu membujuk anak. Nah, sehingga anak-anak ini kadang-kadang kejadian-kejadian seperti ini dia tidak berbicara kepada orang tuanya, namun dia berbicara kepada tetangga misalnya, sudah itu kepada ibu dan segala macam. Nah, sehingga dia juga ingin melapor kepada orang tuanya, takut hal itu. Sebenarnya mereka tahu, tapi itu tadi takut dimarah, takut diapakan, takut oleh ancaman dari gurunya, dari apa. Nah, sehingga itulah tadi pengawasan ini, baik itu di lingkungan maupun keluarga dan pimpinan daripada instansi. Baik. Lalu Pak, tempat-tempat seperti apa yang rentan terjadi pelecehan seksual terhadap anak, begitu Pak? Ya, rentan terjadi pelecehan seksual terhadap anak ini. Ya,
di dunia pendidikan, baik itu di pesantren, di sekolah, sebabnya seorang guru ini sangat mempunyai salah satu kesempatan berinteraksi terhadap anak, dan seperti itu. Dan guru adalah panutan, apa yang dikatakan guru, anak akan ikut. Nah, bagaimana seorang gurunya mengarahkan anak ini ke jalan kebaikan atau ke jalan keburukan. Contoh, kita di Kota Palembang, itu KPI selalu 3 bulan sekali kita turun ya ke sekolah-sekolah, dan alhamdulillah hampir ya 75% anak-anak di sekolah SMP dan SMA, SMP, SD itu sudah memegang nomor WA kita. Tanpa gurunya atau kan tanpa apa-apa, ada persoalan mereka langsung WA ke KPI. Itu salah satu kontrol bagi kita ya terhadap apa yang terjadi terhadap anak tersebut ya, kemungkinan segan dan kemungkinan takut untuk melaporkan sebuah kasus dan seperti itu. Nah, dengan adanya kita buka di kota Palembang, alhamdulillah. Namun di daerah-daerah ini akan kita sosialisasikan juga begitu. Baik, artinya juga kedua belah pihak juga harus ada komunikasi begitu Pak ya. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi Pak perbincangan kita usai jeda, dan saudara kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Palembang Pak Juman Asri di Sapa Sumbaksel. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan kita lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Pak Juman Asri. Dan Pak Juman, ini terkait dengan kasus ini, terkait kasus pelecehan seksual pada anak di Palembang ini, apakah trennya ini meningkat atau menurun Pak saat ini? Alhamdulillah untuk di Kota Palembang itu menurun daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Di daerah-daerah lain juga tidak konstan. Faktor-faktor apa saja Pak yang menyebabkan penurunan terhadap kasus ini Pak? Dengan adanya banyak sosialisasi kita KPI itu turun ke bawah, dengan adanya kita penyebaran buku undang-undang dan banyaknya kita komunikasi, baik itu di media massa, di media sosial, baik itu di koran, dan sehingga dengan adanya demikian itu akan mempereser tindak daripada kejahatan. Baik, untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini bisa dikategorikan seperti apa saja Pak? Kekerasan seksual terhadap anak itu banyak yang terjadi, seperti misalnya laki-laki terhadap laki-laki, sudah itu adanya anak-anak bayi, anak-anak kecil, ya bentuk-bentuk kejahatan seksual itu ada macam sifatnya berjalan dengan masalah kekerasan atau itu dikasih iming-iming dan sebagainya. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya sesuatu tindak kejahatan seksual dari masyarakat. Lalu Pak, apakah masih ada kecenderungan orang tua yang malu untuk melapor begitu ketika anaknya menjadi korban begitu Pak? Benar. Kita di KPI Kota Palembang itu hampir 50%. Banyak yang melapor misalnya melalui telepon atau melalui WA, yang melapor langsung ke kantor untuk kasusnya dilanjutkan itu sangat minim. Itu banyak melapor dari baik itu LSM ataukah dia melapor ke telepon atau melapor ke WA.
Namun itu merupakan salah satu kita masukan dan catatan bagi kita bahwa kejadian kasus pelecehan seksual terhadap anak itu bisa kita rangkum seperti itu. Baik, artinya ini juga orang tua harusnya segera melapor begitu jika anaknya menjadi korban kekerasan seksual begitu, agar juga ini mencegah begitu Pak. Nah, terkait dengan mencegah agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan orang tua begitu Pak? Antisipasi yang dilakukan. Antisipasi terhadap orang tua itu tadi, orang tua juga harus jeli dalam artian menempatkan atau mengasuh anak atau mendidik anak. Nah, itu jangan sampai kita melihat pihak sekolah atau baik itu sekolah umum maupun itu pesantren kelihatannya bagus, namun daripada kredibilitas daripada pengajarnya kurang baik, akhirnya jadi yang tidak baik. Nah, jadi orang tua itu berperan penting bagi anak untuk mengarahkan anak ini lebih baik ke depannya, agar jangan terjadi suatu pelecehan baik kekerasan maupun secara iming-iming dan segala macam. Nah, orang tua juga harus proaktif terhadap anak. Betul. Dalam arti kalau anaknya yang sekolah, nah itu apalagi itu anak sekolah SD itu harus diantar pulang yang dituntut. Setelah selesai ditanya apa yang diberikan guru, apa yang PR-nya apa dan segala macam, ada komunikasi sehingga anak tersebut polos, dia akan melontarkan apa yang dia terima, apa yang dia terima di tempat itu, baik itu yang baik maupun yang buruk. Jangan sampai kita orang tua pesimis, istilahnya dengan anak sudah pulang gitu udah keluar main dengan orang tuanya jarang ketemu, apalagi bapaknya kerja. Nah, ibunya harus proaktif terhadap anak. Apalagi sekarang ini kan di zaman pandemi, interaksi terhadap guru itu agak kurang melalui handphone dan. Iya, artinya orang tua juga peran aktifnya sangat dibutuhkan begitu Pak ya, agar anak-anak juga bisa bercerita kepada orang tuanya, tidak takut begitu untuk menceritakan hal-hal yang terjadi kepada dirinya begitu Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Juman Asri sudah menyempatkan hadir, dan semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi orang tua juga untuk mengawasi anaknya agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik aja. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.